Oke, baik. Selamat malam Bu Setia dan teman-teman semuanya. Izinkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan chapter 2 yang berjudul Work Oriented Method. Perkenalkan sebelumnya, di kelompok kita ada kita berdua, yang mana ada saya sendiri Pak Febrian dengan NIM 2022 60349, dan ada teman saya Atur Rahman Faizi dengan NIM 2022 60269. Next. Baik, yang pertama adalah metode orientasi pekerjaan, yang mana pada bab ini berfokus pada metode berorientasi bekerja, yaitu metode yang terutama menitik beratkan pada apa yang pekerja lakukan, termasuk tugas, alat, dan mesin. Dan metode lainnya berfokus pada atribut pekerja yang membantu pekerjaan tersebut, yang diperlukan untuk berhasil menyelesaikan pekerjaannya, seperti kekuatan dan perhitungan mental. Next. Selanjutnya ada time and motion study atau studi waktu dan gerakan. Jadi studi waktu dan gerakan berkembang terutama dalam teknik industri. Tujuannya utamanya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pekerjaannya. Next. Lalu berikutnya ada time study yang tadi saya bahas, atau studi waktu. Ada dua. Yang pertama ada work sampling, dan kedua ada standard setting. Yang mana work sampling adalah studi waktu dengan metode pengumpulan pengamatan tentang satu atau lebih pekerja selama periode tertentu. Lalu standard setting, pengambilan sampel kerja dapat digunakan untuk menetapkan waktu standar. Namun, pengambilan sampel kerja tidak secara langsung memperkirakan jumlah waktu pekerjaannya. Next. Lalu berikutnya ada studi gerakan. Sama seperti studi waktu, studi gerakan merujuk pada kumpulan teknik. Dalam studi gerakan, teknik-teknik tersebut digunakan untuk memeriksa bagaimana pekerjaan diselesaikan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi para pekerjanya. Next. Lalu berikutnya ada grafis dan bagan arus atau flowchart, yang mana grafik dan bagan arus adalah metode untuk memvisualisasikan urutan suatu peristiwa. Peristiwa dan urutannya dapat diperiksa untuk menemukan perubahan yang dapat membuat para pekerjaannya lebih efisien. Next. Balik ke time motion atau studi gerakan yang sama seperti studi waktu, memiliki analisis mikromoti dan teknik perekaman, yang mana dalam analisis mikromoti dengan menggunakan flowchart yang tadi saya bahas atau diagram. Analisis memecah pekerjaan atau tugas menjadi serangkaian langkah, seperti menyajikan makanan ke piring, membawa piring ke pasien, dan mengambil piring setelah makan malam. Lalu dalam teknik perekaman, studi waktu dan gerak sering menggunakan film, video, dan teknologi perekaman lainnya untuk membuat rekaman tentang bagaimana suatu tugas diselesaikan. Next. Lalu berikutnya ada functional job analysis atau disingkat FJA, analis pekerjaan fungsional, yang mana analis pekerjaan fungsional adalah proses untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pekerjaan dan kualifikasi pekerja. Informasi ini dapat digunakan untuk mencocokkan orang dengan pekerjaan dan membantu pekerja berpindah ke pekerjaan lain. DOL atau Description of Labor memiliki beberapa tujuan. Yang pertama ada mengklasifikasikan pekerjaan berdasarkan tingkat keterampilan. Berikutnya mengklasifikasikan pekerja berdasarkan keterampilan dan pengalamannya sendiri. Lalu menyiapkan materi untuk konseling kejujuran. Dan yang terakhir adalah membantu pekerja pindah ke pekerjaan yang lain. Next.
Lalu ada perbedaan mendasar FJA atau Functional Job Analysis, apa yang dilakukan versus apa yang dilakukan pekerja. Ketika kita memiliki pekerjaan, kita seringkali memikir tujuan, sasaran, dan atau tanggung jawab pekerja itu daripada langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Sayangnya tujuan atau saran tersebut biasanya tidak cukup untuk menciptakan suatu produk bermanfaat bagi berbagai pengguna potensial. Lalu fungsi pekerja. Functional Job Analysis atau FJA didasarkan pada premis bahwa apapun yang dilakukan pekerja, mereka melakukannya dalam kaitannya dengan salah satu dari 3 hal tersebut. Aspek pekerjaan, data, orang, atau benda. Lalu ada data adalah abstrak atau simbol, oleh karena itu data di FJA lebih inklusif dibandingkan pada data umumnya pada pidato, di mana data biasanya mengacu pada angka tapi tidak pada simbol lainnya. Next. Lalu ada prosedur analisis jabatan fungsional atau description of labor functional job analysis, mengandalkan analisis pekerjaan terlatih untuk mengumpulkan informasi dan menyelesaikan pekerjaan jadwal analis. Analis mempersiapkan analisis dengan mengumpulkan informasi yang ada tentang pekerjaan tersebut, seperti dari buku, terbitan berkala, atau informasi teknis lainnya yang tersedia dalam perpustakaan. Deskripsi proses seperti diagram alur dan bagan organisasi. Deskripsi pekerjaan atau dokumentasi teknis lainnya disiapkan oleh asosiasi perdagangan serikat pekerja, atau perkumpulan profesional. Next. Lalu berikutnya ada mesin, peralatan, dan alat bantu kerja. Mesin perkakas, perlengkapan, dan alat bantu kerja atau MTAWH merupakan benda berwujud yang digunakan oleh para pekerja untuk mencapai tujuan kerjanya. Alat dimanipulasi untuk mengerjakan atau memindahkan barang, biasanya dengan tangan, seperti misalnya gergaji, mesin, atau obeng. Peralatan yang mencakup 2 luas kategori perangkat. Yang pertama adalah perangkat yang menerapkan gaya non-mekanis pada objek. Seperti perangkat tersebut akan mencakup oven dan alat penyulingan gambar. Lalu kategori yang kedua, itu mencakup perangkat yang menghasilkan sinyal data atau komunikasi seperti switchboard, amperatur, atau pemancar. Berikutnya masuk ke materi bahan produk, materi pokok, dan layanan. Jadi ini adalah hasil kerja atau tujuan langsung dari suatu pekerjaan. Jadi misalkan contohnya produk termasuk roti, bola lampu, dan kue. Contoh subjek termasuk hortikultura, astronomi, dan pengaturan lalu lintas udara. Contoh layanan termasuk perdagangan eceran, binatu, dan juga konseling kesehatan mental. Jadi perbedaan yang tepat antara MPS-MS tidak terlalu penting dibandingkan dengan perannya dalam menyusun pernyataan tugas. Berikutnya masuk ke ciri-ciri lain description of labor functional job analysis. Jadi FJA ini memberikan informasi penting tentang karakteristik pekerja dan kondisi kerja. Jadi jadwal yang digunakan untuk melaporkan analisis pekerjaan ini berisi penilaian tentang sifat-sifat pekerja yang dibutuhkan oleh pekerjaan di beberapa bidang. Lalu selanjutnya ada perbandingan FJA Dolden dan juga FJA Fine. Jadi kedua sistem tersebut ini tampak berguna dalam membantu analis pekerjaan untuk memahami, mendokumentasikan, dan mengkomunikasikan isi perilaku suatu pekerjaan, yaitu bagaimana seseorang ini
mencapai tujuan yang melekat pada pekerjaan tersebut. Jadi perbedaan kedua antara FJA dan juga FJA Fine ini adalah FJA Fine menggunakan peringkat kompleksitas dan orientasi pada tingkat tugas selain tingkat analisis pekerjaan. Lalu penelitian tentang FJA. Studi tentang keandalan peringkat yang digunakan dalam DOT menunjukkan hasil yang beragam. Mempelajari keandalan 20 peringkat secara umum digunakan dalam DOT dan menemukan bahwa beberapa aspek dinilai lebih andal dibandingkan aspek lainnya. Peringkat ini itu peringkat keterlibatan dengan data dan orang-orang sangat dapat diandalkan, namun peringkat keterlibatan dengan hal-hal yang jadi studi tersebut menunjukkan bahwa peringkat data dan orang tidak banyak berbeda dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain di dalam suatu pekerjaan. Namun peringkat ini bervariasi antara pekerjaan dan pekerjaan lainnya. Selanjutnya menentukan tingkat kekhususan yang sesuai. Jadi di dalam suatu salah satu kesulitan utama dalam menulis inventaris tugas adalah memutuskan seberapa spesifik pernyataan tugas seharusnya. Maka pernyataan tugas yang baik harus mengacu pada aktivitas yang diikuti untuk mencapai suatu tujuan. Pernyataan tugas yang mengacu pada tujuan tanpa merujuk untuk kegiatan terlalu luas. Aturan praktis yang digunakan dalam memikirkan tugas adalah untuk mempertimbangkan apakah tugas ini dapat dipecahkan menjadi bagian-bagian yang bermakna tanpa mengacu pada hal yang spesifik urutan gerakan. Jadi aturan praktis yang digunakan dalam memikirkan suatu tugas adalah dengan mempertimbangkan apakah tingkat kekhususan ini tepat dalam pernyataan tugas, juga bergantung pada tujuan analisis pekerjaan. Semisal jika tujuan utama analisis adalah penilaian kinerja, maka tugas dapat ditulis secara cukup luas. Namun jika merancang program pelatihan adalah tujuan yang utama, maka tugasnya harus lebih spesifik. Lalu selanjutnya adalah untuk memilih opsi respons. Semua inventaris tugas menyatakan satu atau lebih pertanyaan kepada responden tentang tugas dalam inventaris. Semua menanyakan dengan satu atau lain cara tentang keterlibatan pemegang jabatan dalam tugas tersebut. Lalu demographic data, jadi pernyataan survei termasuk pengalaman dalam pekerjaan, lokasi pekerjaan misalnya, wilayah geografis, organisasi induk, usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Informasi tersebut dapat berupa digunakan untuk menggambarkan sampel responden, untuk menunjukkan seberapa baik sampel responden mewakili seluruh populasi responden potensial, dan untuk membagi atau mengelompokkan data-data. Dan analisis semacam itu mungkin mencakup berbagai wilayah pengelompokan tugas ke dalam pekerjaan secara berbeda, atau apakah responden yang lebih berpengalaman menghabiskan lebih banyak atau waktu yang lebih sedikit untuk pekerjaan tertentu dan tugas daripada responden yang kurang berpengalaman. Lalu masuk ke data analisis.
Ya, jadi, CODAP dan juga WPSS ini dirancang untuk menganalisis, data terkomputerisasi. Jadi komputer adalah, berguna untuk menyusun, membuat daftar, dan menganalisis data dalam jumlah besar. Kedua pendekatan tersebut adalah mampu menghasilkan berbagai macam laporan. Laporan utama adalah daftar tugas bersama dan ringkasan statistik dari, tanggapan terhadap pertanyaan dalam inventaris. Program semacam itu dan program semacam itu juga, akan digunakan dalam evaluasi kinerja atau untuk membandingkan kesamaan konten dari 2 pekerjaan yang berbeda atau sebagai, masukan untuk program pengelompokan untuk membuat pekerjaan, eee, keluarga. Dan, misalnya kedua pendekatan tersebut adalah mampu menghasilkan berbagai macam laporan. Laporan utama adalah daftar tugas bersama dengan ringkasan statistik yang dianggap dari tanggapan terhadap pertanyaan dalam inventaris. Lalu selanjutnya masuk ke critical incident technique. Metode ini meminta subjek matter expert untuk mengingatkan contoh spesifik, perilaku pekerja di tempat kerja. Jadi perilaku ini harus mewakili kinerja yang, luar biasa atau tidak dapat diterima. Perilaku tersebut, eee, disebut sebagai insiden kritis. Jadi ada ada 3 informasi yang disyaratkan oleh Flanagan untuk disertai dalam setiap insiden. Yang pertama, pernyataan konteks. Apa yang memicu perilaku atau masalah atau kesempatan yang dihadapi pekerja. Yang kedua, perilaku karyawan itu sendiri. Jadi deskripsi tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh perilaku si karyawan tersebut. Dan yang ketiga, konsekuensi dari perilaku. Jadi hasil atau dampak dari perilaku, yang sudah dilakukan. Lalu masuk ke tips for capturing and writing critical incident. Jadi yang pertama, langkah untuk mengumpulkan dan menulis insiden kritis ini adalah dapatkan konteks atau keadaan, kunci dari perilaku seperti, di ruang operasi dengan pasien yang tidak sadar. Lalu kami sedang menuangkan beton untuk trotoar. Lalu yang kedua, dapatkan perilaku yang spesifik. Jadi fokus pada satu perilaku atau, eee, satu insiden, bukan serangkaian perilaku. Misalnya, alih-alih menciptakan keseluruhan kisah tentang bagaimana beton menjadi rusak, jelaskan bahwa, pekerja pekerja ini menambahkan terlalu banyak air ke dalam campurannya. Lalu fokus pada perilaku, bukan kesimpulan tentang kualitas orang tersebut. Jika ahli menyatakan bahwa seorang pekerja ini kreatif, tanyakan apa yang dilakukan pekerja itu yang membuat Anda berpikir demikian. Jika ahli mengatakan bahwa seorang dokter bedah tidak perhatian, tanyakan apa yang dilakukan dokter bedah itu yang membuat Anda berpikir demikian. Tentukan apakah perilaku tersebut cukup memadai, sangat efektif, atau sangat tidak efektif. Lalu yang ketiga, dapatkan hasil atau outcome-nya. Yang pertama, hasil harus merupakan dampak langsung dari perilaku dalam konteks tersebut. Misalnya, beton gagal mengeras dengan benar, pasien mengalami efek samping yang merugikan, solusi yang diberikan
untuk mengurangi frekuensi kerusakan mesin. Lalu hasil biasanya akan menunjukkan apakah, perilaku tersebut efektif atau tidak. Lalu berikutnya, eee, ini adalah panduan untuk memimpin rapat dengan subjek SMES dalam mengumpulkan, contoh perilaku atau insiden kritis. Yang pertama, hindari istilah insiden kritis. Jadi gunakan istilahnya contohnya seperti, perilaku atau cuplikan kinerja yang menunjukkan performa luar biasa atau, buruk, bukan bukan performa rata-rata karyawan. Lalu yang kedua, mulailah dengan contoh yang baik. Jadi ajak untuk membagikan contoh perilaku atau kinerja yang luar biasa terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, meminta, SMES membayangkan orang tertentu dan menceritakan kisah tentang mereka. Ini membantu, untuk membuat contoh lebih konkret dan lebih mudah untuk dipahami. Lalu yang keempat, pastikan cerita terkait dengan pekerjaan. Fokus pada, perilaku yang relevan dengan tugas atau tanggung jawab, pekerjaan. Lalu yang kelima, gunakan dimensi atau tugas sebagai panduan. Jika, eee, subjek matter expert-nya ini, ragu atau kesulitan untuk memulai, tanyakan tentang, perilaku terkait tugas tertentu atau, dimensi kinerja yang ingin dianalisis. Lalu yang terakhir, yang keenam, jika ingin memahami tanggung jawab dengan spesifik, pertimbangkan untuk menunjukkan persentase tanggung jawab pekerjaan, terhadap hasil, dan juga mencatat tanggung jawab orang lain atau faktor lain, kayak misalkan alat atau peralatan yang, berkontribusi terhadap hasil tersebut. Lalu ini adalah beberapa penelitian, telah berfokus pada pengumpulan insiden kritis. Beberapa temuan penting meliputi, yang pertama, cara pengumpulan. Tidak ada perbedaan signifikan apakah insiden dikumpulkan secara berkelompok atau individu. Lalu yang kedua, instruksi. Perubahan kecil dalam penyusunan kata-kata, instruksi tidak berpengaruh besar. Lalu yang ketiga, sumber informasi. Jadi sumber informasi misalnya, pekerja, supervisor, lalu klien, ini mempengaruhi jenis insiden yang dihasilkan. Jadi sumber berbeda memperhatikan aspek kinerja yang berbeda. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2. Sekian, terima kasih.